Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam acara Rembuk Stunting Desa dalam rangka pencegahan dan penanganan stunting di Desa Karangsalam Lor, Kecamatan Baturaden tahun 2022. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kelancaran hingga selesainya rangkaian acara hari ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan yang selalu kita harapkan syafaatnya besok di yaumul qiyamah. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, perkenalkan dan izinkan saya di sini akan membacakan susunan acara yang akan berjalan pada kesempatan yang baik ini. Acara yang pertama pembukaan, acara kedua menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, acara ketiga sambutan-sambutan, acara keempat penyampaian laporan konvergensi pencegahan stunting oleh KPM, acara kelima rembuk stunting, acara keenam diskusi terarah terkait rancangan usulan konvergensi stunting desa, acara ketujuh penetapan usulan prioritas kegiatan pencegahan dan penanganan stunting desa Karangsalam Lor tahun 2023, acara ke-8 penandatanganan berita acara, dan acara ke-9 penutup. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, marilah kita buka terlebih dahulu acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua adalah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada yang bertugas dipersilahkan, hadirin dipersilahkan berdiri. Acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Kepala Desa Karangsalam Lor yang akan diwakilkan oleh Sekretaris Desa Karangsalam Lor. Kepada Ibu Carsiti saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua BPD Karangsalam Lor beserta anggotanya, yang saya hormati petugas atau ahli gizi dari Puskesmas Baturaden 2, yang saya hormati pendamping desa, pendamping lokal desa, serta yang saya hormati pula seluruh rekan-rekan kader, baik itu dari KKK, kader Posyandu, kader KPM maupun PPKBD di Desa Karangsalam. Pertama-tama marilah kita panjatkan
puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas rahmat-rahmatnya lah pada siang hari ini kita dapat bertemu kembali dalam acara Rembuk Stunting. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya mohon maaf nih karena Pak Kades belum hadir, mungkin ada kepentingan yang tidak dapat ditinggalkan sehingga saya mewakili beliau. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada para narasumber yang telah bersedia hadir untuk mengisi acara Rembuk Stunting di Desa Selangor, dan terima kasih juga kepada semua hadirin yang telah menyempatkan dan meluangkan waktunya untuk menghadiri acara Rembuk Stunting. Mudah-mudahan acara pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya mohon maaf nih karena baru hari ini kita dapat melaksanakan Rembuk Stunting yang seharusnya Rembuk Stunting itu dilaksanakan sebelum Musrenbangdes, tapi alhamdulillah baru hari ini kita baru dapat melaksanakan. Tapi beberapa karena daripada kita tidak melaksanakan sama sekali, lebih baik terlambat tapi melaksanakan. Dan mudah-mudahan alhamdulillah kayaknya sih untuk Rembuk Stunting ini kan untuk menentukan program-program kegiatan dalam rangka penanganan stunting untuk tahun 2023, dan mudah-mudahan kemarin kayaknya sudah program-programnya sudah tercover di usulan di Musrenbangdes dan sudah masuk juga di RKP untuk tahun 2023. Dan memang untuk stunting ini memang saat ini menjadi permasalahan yang sedang diprioritaskan untuk segera ditangani. Dan alhamdulillah untuk Desa Karangsalam sih sudah semenjak tahun kemarin sudah menganggarkan untuk balita yang terindikasi stunting, dan apalagi untuk tahun ini karena sedang digalakkan dan diprogramkan untuk segera ditangani. Dan kemarin menurut data dari puskesmas itu di sini ada 17 balita dan balita yang terindikasi stunting, sehingga kami pada saat perubahan kami tambahkan lagi untuk anggarannya, dan sampai dengan hari ini tinggal 12 bayi yang masih terindikasi stunting, dan sedang dalam pemantauan kami para kader yang terutama di posyandu yang terdapat balita yang terindikasi stunting itu sedang kami tangani, sedang kami pantau bersama kader selama 3 bulan ini, insya Allah sampai dengan Desember itu kami menganggarkan seminggu sekali kami berikan bantuan yang berupa telur atau ayam, kemudian susu dan vitamin juga. Mudah-mudahan dengan adanya penanganan ini mudah-mudahan cepat teratasi. Mudah-mudahan balita dan balita yang terindikasi stunting nantinya dapat berkurang atau bahkan lolos semua dari stunting. Itu harapan kami. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah sambutan pendamping desa. Kepada Bapak Imanuddin dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saya wakili, yang saya hormati Ketua PBB, yang saya hormati dari Puskesmas Kabupaten, beliau dari Divisi dan saya, dan yang saya banggakan saudara saya PMD Pembina PPM, dan terima kasih di pertemuan ini kita warga desa Karangsamar akan menggunakan statik. Jadi dijelaskan oleh beliau Bu Sekret bahwa kita bicara statik sama varietas statik. Jadi saudara kita itu indikasi ke stunting atau varietas statik. Kedua hal tersebut harus dituntaskan, dan kami atas nama Kementerian Desa mewakili beliau Gus Salim bahwa penggunaan dana desa itu diperbolehkan dan itu masuk di prioritas nasional. Karena apa? Ada Perpres 72 tahun 2021 itu kita sudah dikuatkan bahwa harus ada satu aksi percepatan penurunan stunting secara sistematis dan masif. Dan untuk desa Karangsamar, selamat terima kasih karena sudah menyampaikan bahwa dalam penanganan stunting sama pada stunting itu ada dua bentuknya, yaitu intervensi spesifik sama sensitif. Kalau yang spesifik berarti langsung ke penerima manfaat, yaitu ke stuntingnya sama ke stunting. Ini harus ditelaah sampai detail penyebabnya apa. Belum tentu itu karena PMT, kualitas makanan, bisa juga pola asuh, bisa juga nanti intervensinya sampai ke sanitarian. Contohnya adalah harus jujur. Nanti para kader posyandu khususnya kemarin rekan-rekan kita KPM telah dilatih cara mengisi KIA sama kasih kemarin diajari sama Bu Nila gitu ya. Nanti di 2023 diadakan saja Bu Sekdes, kader-kadernya itu refreshing ya, refreshing dan cara mengisi KIA. Karena bisa saja ngumpulnya asal sekenane gitu ya, sehingga yang itu kan tinggi barisan buat kader. Yang kedua adalah harus dibuka aksesnya, apakah standar pelayanan sarpras di posyandu itu sudah terpenuhi atau belum. Kalau belum, itu pun menjadi bagian sebuah intervensi sensitif. Nanti saya dengan batin akan dorong kepada Pemdes, ini yang kurang apa? Jangan sampai minimal deteksi dini alat ukur statik nggak punya, kita repot juga kan. Yang kedua adalah SDM-nya. SDM-nya ya jangan sampai turun temurun, cara gitu aja. Nanti ada ahlinya, ada ahlinya dari kesehatan, nanti akan dibantu oleh KPM, sehingga nanti apa? Di setiap posyandu 5 meja itu terisi, dari mulai meja 1 pendaftaran sampai dengan meja ke-5 yaitu konsultasi. Kadang-kadang cuma tulisannya aja, ada di pendaftar sampai ke sana, tapi yang jagain nggak ada. Jadi ini harus mulai di manajemen, diatur siapa koordinator di posyandu itu harus mulai dipasang, minimal itu 1 orang. Kalau nggak ya 2 orang aja, 2 orang di pos di meja 1, meja 2, dan tahu meja dasar. Mohon dari Puskesmas mohon dibimbing ya Bu ya kalau semacam ini, karena ini bisa saja pada saat kesempatan aku malu lah posyandu ada anak saya kayak begini, padahal itu kesempatan konsultasi gratis. Nanti kalau konsultasinya itu bisa langsung ditangani oleh dinas kesehatan dengan sarana yang ada di posyandu, maka selesai. Sehingga langkah selanjutnya saya mohon
kepada Mbak Ani, KPM-nya setiap 3 bulan sekali ngumpul kayak gini RDS-nya diaktifin. Apa baik sih butuh RDS? Ada makan, minum, ada misalnya disediakan, dianggarkan gitu. Nah nanti hasilnya itu laporkan kepada beliau. Siapa? BPD sama Pak Kades. Ini kemarin ada seperti 3 bulan bahwa punya catatan. Ternyata saudara kita ada pendidikan stunting, namanya ini warga baru gitu. Caranya gitu, jadinya nanti Mbak Ani itu akan mengasihkan namanya satu kartu ada datanya. Enggak menggunakan kata di dalam media. Dan tentunya nanti di rumus nanti sama apa yang tadi disampaikan oleh Bu Sekdes, kalau sudah include di dalam perencanaan pembangunan, terima kasih. Tetapi namanya perencanaan pembangunan itu sifatnya adalah dinamis. Dan satu semester ada sebuah perubahan, maka lakukan perubahan di semester berikutnya. Itu saja saya ucapkan selamat untuk pelaksanaan funding. Insya Allah saya akan selesai dan bisa kembali dibimbing hari ini bersama teman-teman. Bila ada hal yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah penyampaian laporan konvergensi pencegahan stunting oleh KPM kepada Ibu Ani. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Desa Karangsalamur, yang kami hormati Perangkat Desa Karangsalamur, yang kami hormati Ketua BPD atau yang mewakili beserta anggotanya, yang kami hormati ahli gizi dari Puskesmas Batu Raden 2, yang kami hormati pendamping desa Bapak Manadir, yang kami hormati pendamping lokal desa Ibu Kartina, yang kami hormati bidan desa Ibu Evi Rahmawati, dan yang kami hormati Ketua Tim Gerak PKK Desa beserta kadernya, dan juga dari kader Posyandu, kader PAUD, dan kader Kesehatan Desa Karangsalamur. Bapak Ibu yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan hidayahnya sehingga hari ini kita dapat bertemu dalam rembuk stunting Desa Karangsalamur dalam rangka penanganan dan pencegahan stunting serta intervensi percepatan penurunan stunting di Desa Karangsalam. Salawat dan salam marilah kita panjatkan, kita tujukan kepada Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita semua termasuk dalam umatnya yang mendapat syafaat kelak hingga kelak di yaumil akhir. Amin. Pertama-tama perkenalkan dulu, mungkin ada yang belum tahu, saya adalah KPM Desa Karangsalam. Nama saya Ani Kastiani. Kemudian mungkin sedikit akan saya terangkan tentang apa itu KPM. Ya, saya mungkin ibu-ibu atau bapak-bapak juga bertanya, KPM itu apa sih, tugasnya apa sih, seperti apa program-programnya, atau apa yang harus kegiatan dan tugasnya KPM itu apa. KPM adalah kader pembangunan manusia, yaitu kader masyarakat terpilih yang mempunyai kepedulian dan bersedia mendedikasikan diri untuk berperan dalam pembangunan manusia di desa, terutama dalam monitoring dan fasilitasi konvergensi penurunan stunting. KPM berperan mengajak partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan kegiatan, dan pemantauan. KPM juga perlu berkoordinasi dengan pelaku program dan lembaga lainnya seperti bidan desa, petugas puskesmas, dari ahli gizi, sanitarian, dan kesehatan ibu dan anak, guru PAUD, aparat, dan dari lembaga desa lainnya. Kemudian tahapan kegiatan KPM yaitu 1. Pemetaan sosial dan pendataan HPK atau 1000 hari pertama kehidupan. 2. FGD. 3. Rembuk stunting yang hari ini kita laksanakan bersama-sama. Kemudian pelaksanaan kegiatan konvergensi stunting. Yang kelima, monitoring 5 paket layanan. Dan 6. Perencanaan kegiatan stunting APB desa.
Demikian yang bisa saya terangkan tentang KPM. Kemudian langsung kita menuju ke laporan konvergensi pencegahan stunting tahun 2022 Desa Karangsalam Lor, Kecamatan Bajurado. Yang pertama yaitu sasaran 1000 hari pertama kehidupan. Untuk data ini saya ambil terakhir dari data pada bulan Oktober tahun 2022. Yang pertama ibu hamil. Di Karangsalam ada sejumlah 15 orang ibu hamil dengan ibu hamil resti 9 orang. Itu dengan resiko ibu hamil kek resti dengan usia lebih dari 35 tahun, jarak kehamilan yang kurang dari 2 tahun, riwayat SC dan persalinan dengan tindakan, serta riwayat penyakit kista ovarium. Itu adalah resikonya. Kemudian dari balduta 0 sampai 23 bulan ada 4 posyandu. Dari posyandu 1 Mudika Rahayam 1 ada 20 jumlah balduta. Itu bertempat di RW 1. Posyandu Mudika Rahayam 2 ada 13 jumlah balduta. Posisinya ada di RT 1, RT 2, dan RT 6 di RW 2. Posyandu di Karahayam 3 terdapat 13 balduta di RT 3, RT 4, dan RT 5 RW 2. Kemudian posyandu di Karahayam 4 terdapat 25 balduta di RW 3. Balita usia 2 sampai 6 tahun, posyandu 1 terdapat jumlah 58 anak. Posyandu 2 17 anak, posyandu 3 23 anak, dan posyandu 4 26 anak, dan jumlah totalnya itu 124. Kemudian balita dengan gizi kurang atau stunting seperti yang tadi disebutkan disampaikan oleh Ibu Sekdes, ada 12 balita dan balita stunting. Untuk balutanya yang terdeteksi stunting hanya ada di pos 1, 1 orang. Kemudian untuk balitanya di pos 1 ada 3 orang. Di pos 2 balitanya 1 orang yang terdeteksi. Kemudian pos 3 alhamdulillah balitanya kosong dan balitanya juga kosong. Kemudian di pos 4 ada 7 anak. Jadi untuk balita 1 anak dan balitanya 11 anak yang terdeteksi stunting. Kemudian dari layanan PAUD, dari PAUD berarti usia 2 sampai 6 tahun yang ada mengikuti kegiatan PAUD Mudika Rahayam sebanyak 13 anak. Kelompok belajar anak dan ceria di Dusun 2 itu ada 6 anak, dan TK Pertiwi Karangsalam ada 28 anak. Untuk pos PAUD Mudika Rahayam dan TK Pertiwi itu berada di Dusun 1. Kemudian kondisi 5 layanan yang ada di Desa Karangsalam. 1 layanan KIA. Di desa kita terdapat 1 pos kesehatan desa dan 1 puslink, atau di situ saya juga tuliskan sebagai pos bantu. PKD berada di Dusun 1 Desa Karangsalam dan pos bantu berada di Dusun 2 Muangsari. Untuk tenaga kesehatannya yang ada adalah bidan desa Ibu Evi Rahmawati, yang di pos bantu atas Muangsari juga Ibu Evi. Kemudian peralatan yang tersedia bidan kit di PKD dan di pos bantu lengkap, ada bidan kit lengkap dan memadai. Kemudian kegiatannya 1 pemeriksaan kehamilan, 2 pemberian pil vitamin pil FE, 2 dengan layanan KIA yaitu konseling gizi, pemeriksaan ibu hamil, dan pemantauan tumbuh kembang. Kemudian posyandu Mudika Rahayam pos 1 bertempat pos 1, pos 2 dan pos 2 6 kader, pos 3 5 kader, dan pos 4 ada pos 3 6 kader juga, dan pos 4 ada 5 kader. Peralatan yang ada, alat ukur panjang badan, alat ukur tinggi badan, tikar pertumbuhan karena sudah dianggarkan di tahun 2021. Kemudian alat timbang bayi, timbangan rajin, dan timbangan digital. Kemudian kegiatannya yaitu layanan 5 meja posyandu, termasuk di dalamnya pengukuran
berat badan, tinggi badan, dan juga konseling gizi, juga pemantauan tumbuh kembang anak, kemudian pemberian makanan tambahan. Air bersih. Untuk air bersih, akses air minum di Desa Karangsalam sudah dibilang layak ya, karena dikelola oleh BPS Air Bersih Tirta Lestari dengan program Pamsimas. Kemudian sanitasi atau jaga keluarga itu Karangsalam sudah masuk sebagai desa ODR dengan 98% warga rumah memiliki jamban lain. Kemudian perlindungan sosial, yaitu layanan yang keempat. Indikator layanannya adalah akte kelahiran. Mudah membuatnya karena bisa cukup datang ke kecamatan, sudah bisa membuat akte. Kemudian jaminan kesehatan, yang ini kita harus melaporkan atau mendaftar ke kantor BPJS. Kemudian akses konsumsi pangan, cukup mudah dijangkau dan dengan jenis pangan yang beragam. Layanan kelima yaitu indikator kegiatan PAUD. Untuk parenting atau kelas pengasuhan usia 0 sampai 2 tahun, kegiatan setiap bulan itu belum ada atau 0. Dan untuk anak usia 2 sampai 6 tahun aktif mengikuti kegiatan PAUD 47 anak. Kemudian untuk permasalahan umum yang kita hadapi dalam pencegahan stunting yaitu yang pasti yaitu kurangnya asupan gizi pada ibu hamil dan balita atau pada masa 1000 HPK. Yang kedua adalah pola asuh orang tua yang masih kurang tepat, misalnya membiarkan anak yang tidak mau makan atau hanya memberikan makanan yang disukai anak saja. Itu yang harus dirubah, Ibu. Ketersediaan sanitasi layak dan air bersih, kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya datang ke posyandu, kurangnya pemahaman tentang pentingnya pemantauan tumbuh kembang anak, kemudian belum ada kelas pengasuhan pada layanan PAUD untuk usia 0 sampai 2 tahun, dan anak usia kurang dari 4 tahun belum terdaftar sebagai peserta di pos PAUD. Ya, untuk yang selanjutnya dari paparan tadi dan juga permasalahan yang ada di desa kita, ini saya mengusulkan beberapa usulan rencana kegiatan percepatan penurunan stunting untuk tahun 2023. Di situ mungkin nanti masih beberapa yang perlu ditambahkan. Yang pertama untuk posyandu di pos 1, pos 2, pos 3, dan pos 4, karena memang belum memiliki gedung posyandu, jadi tetap saya cantumkan di situ, Bu. Dan peralatan pendukung itu mungkin timbangan digital bayi dari posyandu kita membutuhkan, karena timbangan yang lama itu mungkin sudah kurang baik ya digunakannya. Kadang-kadang digunakan untuk menimbang itu tidak tepat, untuk bayinya pengukurannya tidak tepat, Bu. Kemudian dari kesehatan ibu dan anak, PMT ibu hamil CAT, kemudian kegiatannya yaitu pemberian PMT susu dan vitamin, PMT balita stunting dan gizi kurang, pemberian PMT susu dan vitamin juga, pelatihan catin. Di situ pelatihan dan penyuluhan tentang reproduksi pada remaja dan juga persiapan catin. Kelas ibu hamil dan konsul gizi itu kelas ibu dan balita, kelas ibu balita dan sosialisasi ASI eksklusif dan makanan pendamping ASI. Kemudian kunjungan ibu hamil dan ibu nifas oleh Bidan Desa dan KBM. Terus penyuluhan stunting, yaitu penyuluhan bagi ibu hamil CAT dan resi dan juga balita stunting. Kemudian ada penanganan ABK, mungkin bagi ada yang ABK itu kita konseling atau kita dengan puskesmas gitu. Kemudian sanitasi dan air bersih, tentang rumah sehat, jamban layak, STBM dan pengelolaan sampah, itu bentuk kegiatannya penyuluhan dan sosialisasi. Untuk air bersih, cek laboratorium untuk pemeriksaan air bersih oleh puskesmas. Kemudian kegiatan RDS itu peningkatan kapasitas KPM,
peningkatan kapasitas RDS. Di situ saya cantumkan yaitu pelatihan KPM, pertemuan rutin kader RDS, dan pelatihan kader RDS. Itu mungkin beberapa usulan yang bisa saya sampaikan. Apabila nanti ada tambahan usulan lagi, monggo didiskusikan. Saya serahkan kepada pemerintah desa dan juga BPD untuk memimpin acara rembuk stunting desa. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara kelima adalah acara inti rembuk stunting yang akan diisi dengan kegiatan diskusi terarah terkait rancangan usulan konvergensi stunting desa dan penetapan usulan prioritas kegiatan pencegahan dan penanganan stunting desa Karangsalam Lor tahun 2023 yang akan dipimpin oleh BPD Desa Karangsalam Lor. Kepada Bapak Wasirun dipersilakan. Assalamualaikum. Yang mewakili kambing desa yang saya hormati Bapak Ibu Bidan Desa, dan saya hormati Bapak Ibu Kader KPM dan Posyandu yang saya hormati. Pertama-tama saya panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak memberikan kenikmatan, nikmat sehat, nikmat sempat kita bisa berjumpa dalam acara rembuk dari stunting untuk Desa Karangsalam. Mari rembuk itu dilaksanakan dengan benar-benar apa yang dibutuhkan oleh Posyandu atau yang benar-benar digunakan. Silakan diusulkan ke desa. Nanti kami dari BPD juga akan mendorong untuk semua kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Posyandu maupun KPM. Jadi untuk musyawarah pada pagi hari ini, marilah kita buka bersama dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Demikianlah untuk musyawarah stunting telah dibuka, dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usulan ini tadi, mungkin kalau yang usulan ini sih saya setuju sih dengan apa yang sudah diusulkan. Sebenarnya saya ingin menyampaikan tentang ini sih Bu, evaluasi hasil intervensi yang sudah berjalan selama 2 bulan. Kalau kemarin saya kita menggunakan itu rata-rata desa memang belum intervensi gitu. Kita bisa berfoto. Tapi ini kan sudah berjalan. Mungkin saya mau menyampaikan sedikit hasil evaluasi setelah Hasilnya jelek, dan juga kalau air bersihnya sih masih sedikit memenuhi syarat gitu. Air bersih yang biasa digunakan sehari-hari itu masih artinya tidak memenuhi syarat juga. Jadi berarti sumber air yang dari Pamsimasnya itu juga sudah mulai ada kecemaran. Dan kemarin juga yang diambil salah satunya masih menggunakan air sungai. Jadi ekologinya juga tinggi, sama-sama ekologinya tinggi.
biasanya tekanan darahnya tinggi apa enggak. Itu juga salah satu termasuk untuk mencegah stunting. Kemudian yang ketiga ada remaja putri mengkonsumsi tablet tambah darah. Nah, remaja putri ini untuk yang usia 12 sampai 18 tahun. Yang nggak sekolah di pos 1 ada di pos 2 ada 3, ada 6. Insya Allah hari ini saya bawa tablet tambah darah. Mungkin nanti bukan dari yang pos 1 sama 2 bisa kan kalau nanti yang tidak sekolah ini. Mungkin kalau yang dari pos 3 sama pos 4 juga ada boleh. Hari ini saya bawa ada 4 pos 1. Nah, untuk cara minumnya tablet tambah darah di remaja itu seminggu sekali. Jadi kan 1 spray per 10 itu bisa dipakai untuk minum. Kemudian yang keempat ada bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI eksklusif. Ini kayaknya orang tua balita harusnya udah paham ya, bukan ASI eksklusif udah sering banget kayak disebut-sebutkan. Kemudian ada lagi anak usia 6 sampai 27 bulan mendapatkan makanan pendamping ASI atau MPASI. Nah, MPASI ini sebenarnya dia bagus, cuma kadang orang tua masihnya salah contohnya. Cuma dikasih nasi yang diblender sama sayur, padahal kalau nasi blender sama sayur silakan juga mengandung protein ya. Terus biasanya juga salah dalam pengolahannya. Padahal di buku KIA yang terbaru itu bisa didownload lewat Google atau mungkin ada orang tua balita yang udah pakai buku yang terbaru itu di situ itu udah ada cara pengolahannya, bukan lagi di blender tetapi disaring. Untuk yang usia 6 sampai 8 caranya itu bisa juga ditemukan kemudian ada balita gizi buruk mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk. Kalau di sini insya Allah nggak ada balita gizi buruk ibu. Kalau balita gizi buruk pasti harus dulu. Kemudian yang ketujuh ada balita dipantau pertumbuhan dan perkembangan. Ini berarti lewat posyandu. Di posyandu itu kan berarti tidak hanya memantau pertumbuhan. Pertumbuhan itu kan berarti yang badan berat badan, tetapi juga memantau perkembangan. Biasanya dilakukan oleh bidan melalui SDPTKM. Itu juga salah satu bentuk yang mengetahui status perkembangan. Ini dasar lengkap. Ini juga biasanya sih Bu Bidan pasti punya catatan untuk mana aja yang belum imunisasi dan yang sudah. Terus yang kedua ada tadi intervensi secara sensitif atau yang tidak langsung. Ada beberapa yaitu KB, kemudian ada presentase kehamilan yang tidak diinginkan, kemudian salam pasangan usia subur atau terus yang memperoleh pemeriksaan kesehatan, kemudian ada rumah tangga yang mendapat akses air minum layak, kayak contohnya yang tadi sanitasi tadi berarti kan termasuk yang sensitif ya Bu. Kemudian ada penerima bantuan iuran atau jaminan kesehatan nasional. Apabila ada balita yang dia ternyata punya masalah ini, kalau dia ada jaminan kesehatan kan kita masih bisa mendukung biayanya, beratnya nggak yang pasien umum.
mungkin langsung saja langsung ke bicara dan saya di depan boleh ya. Saya selama duduk terus bingung mau apa. Mohon maaf, mohon izin Bu Mbak Rara dan Iman kemudian serta Bu Ketua PKK. Di sini sudah tercantum ya, tadi disampaikan oleh KPR. Saya pengen tanya dulu, sudah paham betul dan sudah paham atau belum tentang KPR? Kader, terutama kader semua yang ada di sini, ibu-ibu kader. Saya 4 ya Bu, Pokja 4 ya, di situ ada di Pokja 4. Tapi di sini lahir kembali yang namanya kader pembangunan manusia KPR itu, dan itu terlahir dari mungkin saya sedikit sampaikan dari Kementerian Desa ya. Jadi dari Kementerian Desa, jadi termasuk kami juga Pak Inan, kami ini anaknya Pak Halim ya, Pak Abdul Halim, anaknya Pak Menteri itu katanya ya. Jadi itu yang utama. Lalu kaitannya dengan di Pokja apa KPR itu? KPR itu juga harus memantau dari semua dari kader kesehatan, kader PAUD dan sebagainya, karena kaitannya tadi dengan dana yang akan disampaikan kepada desa, yaitu dana desanya. Itu seperti itu. Nah, kalau tadi yang saya baca di sini ada usulan-usulan dan sebagainya, saya ingin lebih mungkin ke masing-masing pos ya. Di sini ada berapa pos? 4 pos. Hadir semua atau buatan? Pos 1 sinten? Mungkin bisa mengatakan pos 1 hubungi. Pos 1 berarti sini ya, yang di PKD ya. Oh semuanya di PKD, semuanya membagian. Berarti pos 1, pos 2, pos 3 di PKD semua. Untuk pelaksanaannya dibedakan atau dijadikan? Berarti tempatnya satu tidak membutuhkan peralatan terlalu banyak. Karena satu tempat di pos 1, pos 2, dan pos 3 hanya berbeda orang. Peralatan sendiri, dulunya dipisahkan alhamdulillah berarti sudah lengkap semua ibu, sudah lengkap semua untuk peralatan di posyandu. Berarti sarana dan prasarana posyandu sudah memadai ya. Saya ingin tanya lebih detail lagi, memadai itu sudah mengikuti dengan kayak contoh, kalau dulu kan kita pakai timbangan bajin dulu, sekarang masih ada yang pakai timbangan bajin, kemudian perlu digantikan dengan yang lain atau masih tetap boleh dipakai timbangan bajin? Masih boleh ya, masih direkomendasikan, berarti tidak masalah ya. Kalau timbangan bajuka, apakah sudah punya semua? Oh, berarti ada ya. Berarti kalau urusan kalibrasi, urusannya dengan MDS. Oke Bu, paling biaya perawatan dan kalibrasi. Kalau beli kan cukup mahal, Bu, cari 1 bisa 2 sampai 3 juta. Sudah terpenuhi, tinggal istilahnya perawatan dan jangan lupa setiap kali perawatan itu kan pakai baterai yang tanam itu kalau itu diambil, jadi supaya tidak merusak juga sarana prasarana. Itu penuh kepada khususnya di bidang kesehatan, karena kalau kita mohon maaf, saya juga kebetulan di kabupaten di satu tempat itu masih banyak yang belum terpenuhi sarana dan prasarana, sehingga pada saat adanya penimbangan itu bisa jadi hari ini timbangannya 5,8, besok bisa jadi 5,3. Oke. Itu yang masih menjadi PR sama-sama di dan itu kenapa saya kemarin juga sempat ngobrol dengan Mbak Rara ya, terkait dengan pengukuran kemudian pengisian KMS. Ini mohon izin dicari kalau bisa menjadi agenda di 2023 pelatihan atau cara pengukuran dan
ini kadang 3. Oke. Kadang contoh kadang-kadang saya kader hari pada saat bulan November saya berangkat. Tapi pada bulan Desember saya tidak berangkat. Yang biasa saya menimbang atau mengukur itu beda orang lagi. Itu yang juga salah satu permasalahan terkait dengan penimbangan. Ini apa buat tadi? Laras ya. Kira-kira saya belum kasih solusi. Coba saya ingin dikasih masukan apa yang menjadi pemikiran ibu solusi dari yang sering dalam. Barangkali ibu coba sakit. Mangga. Jadi kalau ada penimbangan setiap bulan, tapi ternyata bulan besoknya kadernya itu tidak berangkat lagi. Jadi kadang yang bikin penimbangan itu jadi beda ukuran, beda hasil. Kira-kira apa yang beda orang beda hasil ini? Padahal sama-sama satu timbangan. Solusinya apa Bu? Semua harus bisa berikut biasanya kalau kader itu kan sebelumnya kita juga sudah ada pembinaan dan sebagainya, cara pengukuran, pembinaan dan pengisiannya. Secara otomatis di sini kader juga sudah memenuhi hal tersebut. Bila ada kader yang tidak menghadiri untuk timbangan tersebut, kita sudah bisa sebagian. Misalkan contoh Bu Ani di pos 1 tidak berangkat, kita sebelumnya sudah bimbingan lebih dulu lewat WA group. Jadi nanti bisa menggantikan posisi yang biasanya seperti itu. Jadi sebenarnya sudah ada solusi nih. Tapi kenapa terkadang masih ada itu ya perbedaan pengisian? Mungkin aku turun bukan dari atas perbedaan itu dari anaknya. Iya, bukan dari kadernya. Bisa seperti itu. Itu mungkin dari anaknya. Berarti sekarang saya lebih dalam lagi menggunakan apa ketika pertama pendaftaran. Jadi contoh pendaftaran, apakah sudah bilang gender? Contoh ada kartu laki-laki biru atau perempuan merah atau pink, sudah ada? Belum ada ya? Belum ada bilang gender ya? Yang selama ini berarti nopo yang sudah berjalan. Bos siapa saja tapi pilihannya pertama ya Jessica. Contoh di sini saya nggak pakai slide. Ini sudah ada nama anak, nama ayah, nama ibu, alamat, BP lahir, tanda lahir, dengan kepala lahir dan sebagainya ya. Nah nanti di situ ada bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Di situ ada TB, tinggi badan, BB, LK, tingkat kepala dan sebagainya. Keterangan nanti bisa diisi mungkin di situ apakah atas kami dan sebagainya. Nah itu di situ ini sebagai istilahnya kayak SPP. Kalau di sekolah memudahkan kita kemarin sudah bayar atau belum? Dia nimbang atau tidak? Berarti kan kalau selama ini kita langsung masuk buku besar ya, langsung masuk buku besar. Ada buku gantungan ya. Tapi kita tidak bisa melihat secara langsung apakah dia 1 bulan budget perbandingannya. Itu yang belum terlaksana berarti. Cuma yang terkena. sama sih harus timbangan, nah itu dengan adanya lembaran itu ada dari Januari sampai Desember, ada bulan-bulan timbangan, tapi itu untuk PKM. Oke, nah ini berarti sudah ada ya, hanya saja belum semua. Ini Bu, saya mengusulkan bisa dibuatkan seperti ini, nggak usah terlalu besar. 1 HPS ini bisa jadi 4, ya. Jadi nanti di printkannya di fotokopi itu yang pakai kertas tebal, seperti SPP. Jadi kita nggak pakai cepitiran. Nanti monggo. Contoh di pos 1, ya. Pos 1 ada berapa RT? Macam-macam RT. 5 RT. Di situ pisah gender sekalian. Ya. Kita fotokopi merah berapa? Merah pink berapa? Biru berapa? Pisah gender di masing-masing RT. Di dalam RT itu kita buatkan
ibaratnya sampul kecil buat masukin. Contoh niki atas nama anak Kartina usia 2 tahun, ya. Perempuan, berarti pakainya pink ya. Di RT 1 masuk di map RT 1. Oke, memudahkan kan? Oke. Dibawa pulang kader, jangan dibawa pulang kader. Itu sebagai bukti kita pencatatan di akhir. Jadi kalau dulu kita pencatatan pakainya jadi pikiran, ini kita punya bukti. Jadi ketika di situ semuanya berbeda. Di situ ada tinggi badan. Kemarin kita pakai yang tarikan baduga itu, contoh katakan kan maksimal 80 ya. Itu 70. Lah, kok tiba-tiba jadi 60? Nyesek. Ya. Kira-kira gimana kadernya? Loh kok menyesek? Pilih tarikan aku, hitung dulu kok kita yang sekitar aplikasi ya. Kalau dengan ini kita bisa kira-kira Bu. Oh, anak Kartina, kayak ini nimbang, pinginannya orang nimbang, tapi bisa kira-kira. Bulan Januari nimbang berat badannya 5,8, Februari nggak nimbang, Maretnya nimbang. Berarti kan kira-kira nggak mungkin kan 4 kilo itu kan. Jadi masih wajar dalam hitungan wajar lah. Kalaupun naik turun 1 on, 2 on kan gitu. Kira-kira makan diterima atau enggak? Diterima ya. Berarti tugasnya Ibu Kader dan KPM menghitung di masing-masing pos ada berapa balita laki-laki, perempuan dibagi, bikin kapal RT 1 sampai dengan RT 5 monggo dimasukkan. Ada ya? Untuk memudahkan supaya jadi sanitasinya sudah tadi, tinggal bagaimana tadi Pak BPD usulannya untuk mengecek yang air, kemudian PMT sudah diberikan berlimpah, kemudian Sarpros juga PMD sudah mendukung, tinggal kita perbaikan ke depannya sedikit demi sedikit. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Jadi poinnya tadi pemantauan untuk memudahkan pemantauan dalam 1 tahun. Jadi kalau 1 tahun sudah ada kenaikan sudah kelihatan di sini. Tidak perlu kita membuka buku bantu atas nama anak ini pasti nggak urut, saya yakin, ya kan? Tidak urut. Jadi atas nama anak ini sih dia, oh ini pakaian dia. Tapi ketika kita melihat ini, begitu ada anak baru, contoh dia baru melahirkan di Komodo Kidul, pindah ke Karangsalam usia 6 bulan, tulis baru di usia 6 bulan, gampang, ya. Mudah ya, insya Allah ya. Ya sampai diterima ya. Insya Allah mungkin seperti itu, monggo nanti KPM bisa membuatkan ini ya, tinggal kolom-kolomnya menyesuaikan saja, bisa kombinasi dengan Bu Bidan. Kemarin juga saya sudah konsultasi dengan Mbak Rara ya Mbak terkait dengan ini. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan ya, kata-kata yang kurang berkenan jadi sekalian. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormat tim Sekdes dan kedua BPD dan dari tentang tim desa dan juga dari ini KPM ya, Kecamatan Baturan B dan ibu-ibu kami semuanya. Saya langsung saja tadi menanggapi tentang pelaporan ya, yang telah dilaksanakan. Tentunya tadi dari Mbak juga sudah banyak ya, untuk sanitasi juga sudah normal sudah baik ya, untuk PRT-nya juga sudah baik, untuk peralatannya juga sudah bagus ya. Yang saya tanyakan di sini mengenai PRT terdiri di pelaporan, yaitu tentang balita gizi kurang ya, yang ada di Desa Karangsalam, yaitu 11 anak ya, 11 anak. Yang saya tanyakan di sini karena kita sudah jalan ya, untuk pemberian PRT dan lain sebagainya. Apakah sampai saat ini sudah ada perkembangan apa belum untuk khususnya untuk yang 11 anak itu? Dan yang kedua, tadi karena semua peralatan dan lain sebagainya sudah cukup
nih, kita kayaknya setelah kita tanyakan ke kader apakah kader sudah memahami tentang KPM, itu tadi diam ya, tidak ada yang menjawab ya. Kalau misalkan kita belum memahami, yang namanya kita mau bekerja secara otomatis kita tahu dulu materinya mau seperti apa, tekniknya mau seperti apa gitu ya. Jadi nanti ketika kita jalan ditanya juga bisa menjawab ya. Ini untuk kadernya saya rasa masih dulu ini saya bosan deh ya. Cara kerjanya mungkin untuk penanganan stunting, penanggulangan stunting dan lain sebagainya ya. Jadi perlu peningkatan untuk kader ya. Setelah kita lihat ini untuk usulan rencana kegiatan ya, pencegahan dan penanggulangan stunting, di sini ada peningkatan kapasitas KPM ya. Ini pelatihan KPM mungkin dari anggota KPM-nya ya. Dan yang kedua ini peningkatan kapasitas RDS ya, pertemuan rutin kader RDS dan pelatihan kader RDS ya. Yang saya tanyakan di sini untuk pertemuan rutin kader, biar kader ini memahami tentang KPM-nya ya. Diprogramkan saja karena di sini usulan apa itu nanti mau sebulan sekali, 2 bulan sekali, biar kita itu tahu yang namanya KPM itu apa ya. Terutama kita yang menangani dulu ya. Kalau balitanya kan itu sasarannya ya. Yang penting sih nyambut gawe disit niku ya. Karena di sini saya lihat itu PMT-nya ya, dari peralatannya ya. Ini semua sudah tercover semua, cuma tinggal penangannya saja dari para kader. Jadi saya harapkan kepada KPM, mohon maaf ini karena ini juga untuk penanggulangan stunting untuk tahun yang akan datang dan selanjutnya ya. Ini memang pekerjaan yang sangat berat bagi kita, terutama untuk kader ya. Bagaimana caranya biar desa kita ini tidak ada gizi buruk ataupun balita stunting, itu kan tujuannya KPM seperti itu ya Pak. Kayaknya ya kalau tidak salah loh, saya pernah mendengar ya. Jadi panjenengan semua itu memantau ya, memantau balita baduta ya, yang ada di wilayah desa Arapsalam ya. Kemarin saya ngambil materi sedikit untuk pemantauan stunting bila ada anak usia balita dalam 1 bulan itu apa ini timbangannya BB-nya itu menurun dalam 2 bulan berturut-turut, itu harus diperhatikan ya. Ini untuk para kader karena dikhawatirkan, ditakutkan mereka itu masuk gizi buruk ataupun stunting gitu ya. Yang perlu kami sampaikan, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya bila banyak usulan ya. Ini jauh satu lagi, ini sesuai pelaporan tadi ada bau dan tengah ya. Memang bau dan tengah itu kan sudah usia kita ya. Di sini yang saya lihat yaitu tentang PMT stunting dan gizi buruk. Apakah untuk bau dan balita bisa masuk PMT untuk bukan kita istilahnya nominalnya terlalu banyak, tapi paling tidak kita dilibatkan untuk kegiatan KPM, terutama untuk anak didiknya ya. Apa pemberian susu apa kayak gitu kan mungkin. Jadi kita melibatkan untuk anak PAUD dan TK-nya. Mungkin itu saja yang perlu kami sampaikan. Saya akhiri, bila ada tutur kata kurang berkenan. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pelaporan dan banyak buku administrasi yang harus dikerjakan. Sedangkan selama ini juga nggak ada anggaran ATK di kami ya Bu. Jadi selama ini kita menggunakan jimpitan yang dari ibu-ibu untuk pemenuhan administrasi. Sedangkan administrasi posyandu itu sendiri ada 9 buku dan 4 shift, dan itu harus ada papan nama posyandu, dan kemarin aja ada pelaporan ke puskesmas untuk fotokopi dan lain sebagainya. Kalau misalnya kita mengajukan untuk ATK posyandu, apakah bisa? Mungkin sih cuma itu Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas masukan-masukan tadi. Kami sudah menyimak berbagai masukan antara lain yang dari
Dan mungkin perlu kami jelaskan di sini bahwa ternyata kegiatan baik itu di KPM, di Posyandu itu kolaborasi, jadi saling berkaitan, sehingga kami pun menganggarkannya tidak double-double, takutnya nanti double anggaran. Sehingga apabila misalnya ada ini usulan KPM tentang sarana prasarana Posyandu, misalnya di sini ada gedung Posyandu, terus peralatan pendukung perkembangan digital bayi, kemudian PMT, terus ada kelas ibu hamil, kelas ibu balita, itu yang kegiatan ini masuk di kegiatan Posyandu. Kebetulan kami anggarkan di situ. Untuk gedung Posyandu sih ini belum terpikirkan karena ini butuh pemikiran yang panjang karena itu berkaitan dengan tempatnya mau di mana. Tentunya kan lahannya harusnya tanah kas desa, dan tanah kas desa itu sendiri sudah banyak yang digunakan untuk fasilitas umum, terutama yang dari Pemkot Kades itu yang di sebelah selatan itu kebanyakan tanah kas desa yang merupakan Pemkot Kades, dan itu sudah dikurangi banyak ya, ada yang buat PKD, kemudian masjid dan kios-kios juga itu untuk gedung Posyandu ini memang menjadi PR yang panjang ya kalau di sini diusulkan. Kemudian untuk yang tadi saya sebutkan ada peralatan Posyandu, PMT, kemudian kelas-kelas itu masuk di kegiatan Posyandu, dan biasanya ini bidan desa pun mengusulkan jadi kolaborasi antara kegiatan di bidang kesehatan yang program dari bidan desa, kemudian KPM dan Posyandu. Dan untuk ini kunjungan ibu hamil dan ibu nifas ini juga selain dari KPM itu PPKBD juga ya. PPKBD juga ada program kunjungan ibu hamil ini betul nih. Kemudian di samping kunjungan akseptor KB ini ternyata di PPKBD-nya juga ada kegiatan itu, jadi ini kolaborasi juga. Kemudian penyuluhan ibu Kat dan Resti dan Balita Stunting ini pun nantinya bisa dimasukkan di programnya dari bidan atau di KPM. Yang penting tidak double anggaran. Terus untuk penyuluhan dan sosialisasi rumah sakit dan kesehatan SPM juga program dari bidan. Ini untuk cek laboratorium dan pemeriksaan air bersih oleh puskesmas ini juga kebetulan sudah masuk di program 2023, dan kebetulan tadi ada masukan juga dari bidan desa bahwa ada di sini ternyata ditemukan 3 sampel untuk air yang tercemar E. coli. Kemungkinan memang di desa Karangsana masih ada beberapa nih yang masih menggunakan air sungai maupun ibu masih nih, atau campuran mungkin di samping kayaknya kemarin kami masih mendengar itu masih ada yang menggunakan air sungai, dan ini mungkin jadi PR kami PR untuk mengadakan sosialisasi terhadap para masyarakat yang masih menggunakan air sungai. Kita butuh sosialisasi, dan tentunya nanti sumbernya dari puskesmas yang menjelaskan tentang bahayanya bakteri E. coli bagi manusia. Ini menjadi PR kami juga sudah menjadi catatan. Kemudian untuk pelatihan KPM ini juga saya bingung apakah pelatihan di tingkat desa atau pelatihan KPM yang di tingkat kecamatan atau gimana ini Mas Iman, nanti tolong dijelaskan nih untuk yang
monggo supaya tidak tumpuk dengan yang lainnya, karena di sini juga ada pertemuan Kader Posyandu yang dilaksanakan rutin setiap tanggal 15 apa ya? Sekarang masih ada gitu. Oke. Berarti nanti silakan apakah KPM mau menggabung di acara itu atau mau melaksanakan sendiri. Kalau mau melaksanakan sendiri, ya idealnya tadi seperti disampaikan oleh Mas Imam ya 3 bulan sekali lah, karena di pertemuan Kader Posyandu nantinya silakan KPM untuk gabung biar nanti Kader Posyandunya juga tahu apa saja yang dilakukan selama ini oleh KPM. Mungkin itu masukan dari saya. Kemudian untuk pelatihan kader-kadernya, KDS itu sendiri kan dulu juga pernah di SKK itu bersama-sama dan kadernya mungkin sudah pada tahu nih. Ini maksudnya pelatihan khusus untuk kader-kadernya. Mungkin tidak harus pelatihan yang khusus pelatihan, mungkin yang di Kader Posyandu sudah ada, tapi ketika ada pelatihan atau pertemuan kader KDS ya mungkin ada narasumber, karena ini yang ada pelatihan itu mungkin narasumber untuk menjelaskan tentang apa yang kita tidak bisa dan tidak tahu atau kurang paham. Terima kasih atas penjelasannya. Kemudian untuk usulan dari kader tadi untuk anggota Posyandu silakan diajukan saja, karena kemarin Posyandu kan kemarin masih melekat di PKK, jadi kemarin kami berpikirannya karena di PKK ada anggaran ATK dan fotokopi juga, jadi kami masih berpikiran bahwa untuk kebutuhan ATK Posyandu masih menggabung di PKK. Tapi karena sesuai dengan peraturan yang baru untuk Posyandu ternyata terpisah dari lembaga yang lainnya, termasuk dari lembaga PKK. Jadi sekarang Posyandu itu ternyata sudah berdiri sendiri ya. Silakan dimasukkan saja usulannya untuk ATK dan mohon kami untuk diingatkan. Dan ini mumpung ini di sini ada kader Posyandu, kemudian PKK, KPM, PPKBD. Kami ingatkan lagi ini sebelum akhir Desember, karena akhir Desember kami harus sudah menetapkan APBDes. Nah silakan seperti biasa silakan untuk menyetorkan semacam RAB lah, rincian rancangan kebutuhan untuk tahun yang akan datang, sehingga nanti di penyusunan APBDes tidak terlewat nih. Jangan mengusulkan kok setelah penetapan, misalnya di awal tahun baru mengusulkan, itu kadang yang menjadi kita kesulitan nih. Paling-paling nanti kan bisanya diperlukan lagi di bulan Agustus. Kalau misalnya usulannya baru di awal tahun, harus menunggu sampai bulan Agustus baru dianggarkan ulang. Mungkin itu saja dari saya. Sekali lagi apabila ada yang kurang berkenan dalam tutur kata saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mbak, tuh, Mbak Tina nambah. Ini untuk bisa dipakai di 2023. Jadi nanti monggo KPM mau yang buat nggak apa-apa, nggak usah terlalu besar. Satu HPS ini jadi 4, jadi nggak terlalu banyak karena di sini ada berapa kualitas? Tadi ada 57. 190.
Berapa kan loh? nggak terlalu banyak ya. 200 lah ya. 700. Jadi Wah. saya bingung. 682 Karang Tengah. Kalau Karang Tengah 682 balita. Iya. Ya, kalau sini berarti kan nggak terlalu banyak sekali. Mungkin nanti dilakukan oleh kampus ya. Oke, karena nanti pakainya di 2023. Oke. Nanti mau pakainya. Yuk. Menambahkan sedikit ibu-ibu. Rancangan yang ada di depan ini, usulan rancangan ini bukan program dari KPM tapi programnya desa. Nyuwun sewu. Itu bukan saya yang melaksanakan tapi desa. Jadi yang saya prioritaskan adalah untuk angka penurunan stunting seperti yang di atas itu. Misalnya dari posyandu itu karena gedung posyandu belum ada, ini saya sambungkan untuk nanti ada realisasi atau tidak tetap kebijakan dari pemerintah desa nih. Kemudian dari dan peralatan dan sebagainya. Kemudian untuk kesehatan ibu dan anak itu adalah program yang harus ada untuk penurunan stunting di Desa Karangsalam, tapi bukan saya yang ini, bukan programnya saya. Artinya bidan desa ketika untuk penyusunan RAB di akhir tahun itu bidan desa yang mengajukan itu programnya. Saya mungkin karena saya sebagai KPM berarti saya ikut di situ di dalamnya, tapi bukan saya yang melaksanakan sendiri kayak gitu nih. Seperti kunjungan-kunjungan itu tetap nanti bidan desa saya ikut gitu loh Bu, tapi bukan programnya saya, itu tetap bidan desa ada kunjungan ibu hamil, ibu nifas, saya ikut seperti itu. Dan termasuk juga PMT adalah karena ini untuk penurunan stunting yang spesifik, karena memang harus diberikan, tapi bukan saya ya, maksudnya itu tetap program desa dari desa untuk melaksanakan. Saya hanya mengusulkan seperti itu Bu. Jadi bukan dari saya. Dan untuk PMT dari PAUD dan TK atau kelompok belajar juga Nyusewu diusulkan saja Bu, nggak apa-apa. Tapi untuk dari masing-masing lembaga berarti. Dan kalau mau ditambahkan di sini nggak apa-apa. Dari PAUD mungkin ada tambahan. Dari PAUD-nya Mbak, oh ya Bu Deni atau Dicatat dulu. Mungkin ada yang mau menambahkan untuk program PAUD-nya. Jadi ini yang diusulkan adalah untuk penurunan stunting ya. Kalau misalnya mau mengusulkan PMT untuk yang balita berarti. Kalau PAUD berarti usia 4 sampai 6 tahun ya. Ya, monggo diusulkan saja nggak apa-apa. Kan biasanya setiap tahun sudah ada mengusulkan ke desa masing-masing gitu. Maksudnya maksudnya dalam arti kayak gini, kalau PAUD TK sih memang sudah ada PMT di desa. Intinya yang anak-anak PAUD itu ikut kegiatan di situ, maksudnya dilibatkan. Ya boleh Bu. Mungkin nanti mau diadakan parenting atau kelas pengasuhan di PAUD atau di TK bisa Bu menganggarkan dari situ. Begitu? Mau menambahkan? Untuk apa? Kira-kira kegiatannya apa? Nanti saya masukkan saja seperti itu. Monggo diusulkan. Parenting perlu. Untuk kegiatannya berapa bulan? Mau setiap bulan atau 1 tahun sekali, 1 tahun 2 kali? Jangan sekali gitu. Nih. Satu tahun sekali untuk parenting. Oh ya. Oke. Iya. Berarti nanti mungkin pelaksanaannya digabung nih satu kegiatan begitu. Cukup 1 tahun sekali. Nih. Kalau tahun ini biasanya kalau parenting mengusulkannya di PKK. Mungkin di tahun ini dari Pokja 2 tidak mengusulkan parenting Bu. Jadi tidak ada yang parenting. Hanya penyuluhan stunting itu masuk nanti ke PKK juga, dan kegiatan KPM nanti bersama-sama dilaksanakan. Tapi untuk tanggalnya mungkin nanti konsultasi dengan dokter anak siapnya
Nggih. yang sesuai dengan Bu Sedes tadi matur kan tidak boleh double. Nggih. Kalau misalkan nanti usulan ujian 2 yang parenting Mungkin yang bisa. parenting kan katanya tidak boleh double-double untuk kegiatan pengajuan usulan ya. Mungkin parenting yang belum ada di PAUD itu parenting untuk usia 0 sampai 2 tahun. Untuk orang tua kan kalau parenting gitu, berarti untuk itu mungkin yang perlu diadakan, tapi pelaksanaannya di PAUD Bu. Jadi lembaga PAUD yang melaksanakan seperti itu. Nggih. Kalau misalkan nanti program kerja 2 mengusulkan parenting, berarti ini untuk yang PPM-nya nggak masuk ke masalah karena tidak boleh double-double sih untuk Iya, tapi kalau ininya sasarannya berbeda bisa Bu. Kalau PAUD kan 4 sampai 6 tahun. Kalau mau di sini diusulkan parenting untuk usia 0 sampai 2 tahun, tapi pelaksanaannya di PAUD seperti itu. Jadi tetap PKK bisa mengajukan untuk yang 4 sampai 6 tahun, untuk yang 0 sampai 2 tahun masuknya ke sini, ke Disniko. Di bidang kesehatan pun sudah ada kelas ibu balita. Iya, makanya itu kan kita juga apakah perlu ada kelas sendiri atau tidak, makanya ini belum saya masukkan. Tapi kalau memang ada usulan, nanti pun ketika pelaksanaan parenting di PAUD pun untuk usia 0 sampai 2 tahun tetap kita mengambilnya narasumber dari puskesmas kata itu. Bagaimana, mau ada tambahan lagi untuk usulan? Dari ibu-ibu, monggo Bu Lurah, Bu Bidan. Bu Bidan ada usulan? Monggo Bu Bidan. Paling ya menambah sedikit lah ya yang tadi Ibu Lurah sampaikan tentang evaluasi setelah pemberian PMT ya. Setelah 2 bulan ini dari yang 17 menjadi 13, kemudian lulus 1 menjadi sekarang 12. Itu untuk perkembangannya alhamdulillah ada kenaikan setiap bulan Bu. Dari hasil pantauan setiap bulan posyan 2 itu berat badan, tinggi badan naik ya, walaupun untuk menaikkan tinggi badan itu kan lebih susah nih ketimbang menaikkan berat badan. Ibaratnya anak dikasih makan banyak pun berat badan pasti nambah, tapi untuk tinggi badan itu paling kan naiknya 0,0, tapi untuk berat badan itu bisa setengah kilo, bisa 1 kilo. Nah itu makanya untuk meluluskan stunting itu memang rada susah nih ketimbang mengejar untuk menjadi gizi buruk menjadi gizi kurang itu lebih mudah ketimbang membuat dari anak stunting menjadi tidak stunting. Itu memang PR-nya itu PR yang sangat susah, tapi kita tetap optimis. Saya kerjasama dengan juga Mbak Rara, Bu Pur, itu setiap bulan dari hasil penimbangan itu kita masukkan ke aplikasi ini EPPGBN itu pasti ada kenaikan gitu. Ini contohnya saya ambil kasus yang dulu sempat gizi buruk atas nama Anissa itu dimulai dari Agustus itu statusnya memang pertamanya sangat kurang, sangat pendek, gizi kurang. Kemudian dari bulan Agustus itu beratnya 7,3, tingginya 74. Itu statusnya sangat kurang, sangat pendek, gizi kurang. Itu kemudian di bulan Septembernya dia nggak menimbangkan. Terus kemudian Oktober itu naik. Jadi walaupun naiknya memang nggak begitu banyak Bu, itu 7,4 dari awalnya 7,3 di bulan Agustus, Oktober 7,4, tinggi badannya naik jadi 75,6. Walaupun statusnya masih sangat kurang, sangat pendek dan gizi kurang. Kemudian di bulan ini juga kebetulan berat badan juga tetap sama 7,4, tapi ada kenaikan tinggi badan.
setiap bulannya itu saya kalau ketemu ibu balita yang anaknya stunting itu langsung saya plotin di grafik berat badan, tinggi badan, perut, kemudian tingkat kepala, kemudian saya ngasih penyuluhan, saya tanya ini kenapa kok nggak naik. Nanti kan ibunya pasti menjelaskan anak sakit, anak nggak mau makan. Nanti saya berikan paling ya sedikit edukasi aja, solusinya seperti ini dan tetap memberikan semangat kepada ibu balitanya agar tetap memberikan gizi untuk si anaknya. Jadi tetap memotivasi, tetap memberikan semangat karena kan memang susah ya untuk membuat anak itu biar nggak stunting. Karena kalau kita paksa terus malah nanti ibunya ya itu marah, potong, malah nggak mau nimbang seperti itu kan. Jadi memang harus perlu pendekatan dan kita harus sabar menghadapi itu. Paling itu. Yang intinya dari pemberian evaluasi PMT ini ada peningkatan. Ya, mungkin dari saya cukup sekian. Jika tidak, dilanjutkan acara selanjutnya. Ya, monggo Pak Imanuddin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit saya nambah tentang RDS, Bu Kades. Jadi RDS itu adalah rumah bersama. Rumah bersama di dalamnya itu ada KPM, ada bidan desa, ada aktivis desa tentang perempuan, tentang stunting, ada kadis kesehatan, ada kadis posyandu, ada PAUD, terus ada kepala desanya gitu. Nah, di situ nanti akan ngerembuk selama 3 bulan itu ada apa sih? Seperti tadi Bu Kades, aku pingin ada kelas parenting yang umur sekian sampai sekian gitu. Dibahas aja di bawah, terus nanti outcome-nya sih apa, impact-nya apa gitu. Nah, contoh yang umur 0 sampai 2 tahun itu kan yang sekolah sebetulnya kan orang tuanya ya Bu ya. Orang tuanya nanti bawa anaknya gitu, nanti diajari sesuai dengan ketentuan gitu. Nah, misalnya yang sudah masuk ke PAUD di sini misalnya minta ada pemeriksaan gigi gitu, bisa minta tolong ke puskesmas untuk tolong di sekian ada penimbangan, ada kesehatan gigi. Mungkin suatu saat anak itu kan seneng gitu kan dikasih sikat gigi sama tempatnya gitu kan bisa. Biasanya kan puskesmas itu punya program tersendiri. Kalau tidak, kalau emang itu bisa dianggarkan oleh desa, kenapa tidak kan gitu. Berikutnya adalah nanti apa yang disukai Mbak Ani ini adalah KPM itu mengusulkan hasilnya dari sebetulnya kumpulan selama setahun gitu. Nah nanti setelah setahun itu akan dipecah-pecah 3 bulan, coba 3 bulan ini ternyata tadi yang disampaikan ditimbang ternyata kok nggak turun-turun gitu ya, tetap aja gitu, artinya nggak naik-naik gitu ya. Akhirnya ada dugaan kestunting gitu, ataupun pada saat itu apa yang harus dilakukan? Oh ternyata ini harus dicairkan keuangan untuk PMT stunting. Nah makanya nanti bisa di situ hadir dari desa, Pak Kades mohon untuk bisa dicairkan. Di antaranya seperti itu Bu intervensinya. Kadang-kadang kan desa apa BM buku karena masih penting itu kadang-kadang orang ya gitu. Misal ada kasus saudara kita yang kemarin sakit gitu, itu kan bisa masuk seperti itu. Dan insya Allah lah kami sebagai pendamping dari pemerintah desa open gitu ya, silakan pergunakan dana desa itu sebaik-baiknya. Saya yakin di sini kalau desa-desa tempat wisata disiapkan akses kesehatan, khususnya pelayanan. Kami sebetulnya saya ingin dorong Bu, yang di atas itu dekat wisata ada sebuah poliklinik gitu. Kadang-kadang kan ada kejadian apa-apa gitu ya di tempat wisata,
untuk ke puskesmas jauh ya. Itu butuh itu gitu. Terus nantinya masyarakat yang di atas yang punya bisnis kuliner itu mulai diedukasi. Tadi disampaikan oleh Bu Sekdes, ada esensial koli yang masuk ke air permukaan, jadi masuk ke ruang besar sumber mata air, menjadikan itu tercemar. Ini pun harus diedukasi. Mohon nanti dari Puskesmas Sanitarian bisa kapan-kapan gitu ya, ada program yang bisa masuk ke desa. Tapi panjenengan punya programnya desa siap SDM yang lain, disampaikan saja Bu, karena ini harus selesaikan bersama-sama, nggak boleh ini milik salah satu OPD atau salah satu kementerian, enggak. Ini kita selesaikan bersama-sama. Itu saja yang bisa saya tambahkan. Terima kasih Bu Sekdes, terima kasih Ketua BPD dan mewakili dan seluruh hadirin yang hadir di representatif desa Kaltoro. Ini saya senang kayak gini, ini hidup gitu ya. Jadinya benar-benarnya disampaikan. Jadi Mbak Ani menginventarisir usulan di desa ini loh. Oh ternyata kalau yang ini nanti penerima manfaatnya posyandu 1, posyandu 2. Oh ini nanti penerima manfaat adalah bidan desa. Seperti itu sebetulnya kami mengumpulkannya. Itu saja yang bisa disampaikan saya sebagai koordinator pendamping desa Kecamatan Klaten. Ucapkan salam sukses untuk sampai pada hari ini. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Apakah masih ada usulan atau tambahan? Monggo. Oh, tupoksinya. Iya, yang sudah mungkin yang sudah di SK. Oh, biar ini kamu SK-nya. tahu. Ayahnya sekolah. Kades bisa. Jadi nanti kan kita jadi ini tahu loh, tahu maksudnya. Apalagi ini ada program-program seperti ini kan kita sharing. Nggih, leres Bu. Betul. Itu kan kita perlu teman juga. Itu wadahnya itu RDS tadi Bu, rumah desa sehat yang semua kader jadi kader kesehatan, itu yang memang Apa Mbak bisa dijelaskan? Terima kasih tadi atas yang disampaikan oleh Pak Menteri. Memang untuk RDS atau rumah desa sehat itu dibentuknya dulu sih tahun 2019 ya. Mungkin bukan sih sudah bergabung apa belum? Belum. Sudah ya. Sih sudah ya. Dan untuk kepengurusan RDS itu sendiri itu sesuai dengan SK yang sudah kami buat, yaitu SK nomor 18 tahun 2019. Itu terdiri dari koordinator RDS itu Bu Ani Eka Setiani, ini selaku KPM-nya. Kemudian untuk sekretarisnya itu Ibu Deni Irianti dari kader Posyandu. Kemudian bendaharanya Ibu Ria Fariah, ini juga dari kader Posyandu. Kemudian anggotanya itu masuk di dalamnya seluruh kader Posyandu, juga itu masuk di kepengurusan rumah desa sehat. Kemudian guru PAUD ini dulu yang ditunjuk Bu Marwanti sebagai anggotanya. Kemudian bidan desa ini karena dulu masih ada Bu Elis dan Ibu Evi Rahmawati sebagai anggota juga. Kemudian dari PLKB juga Bapak Junedi Paripurno masuk di keanggotaan. Kemudian dari PPL Pertanian ini dulu masih Pak Kusdianto. Kemudian untuk ketua tim penggerak PKK-nya juga kebetulan masuk di sini di kepengurusan RDS. Ini juga kebetulan sudah Ibu Turina sudah masuk di kepengurusan sebagai anggota. Kemudian Ibu Turipa selaku kader kesehatan juga masuk di anggota, dan Bapak Udiono yang ini mewakili Karang Taruna sebagai anggota. Itu untuk rumah
karena di sini ada beberapa yang Pergantian. ganti, SK baru nanti. perlu Iya, SK baru nih. Ya. Ya 2023 nanti diperbaharui. Jadi untuk RDS atau rumah dewasa sehat sebetulnya seluruh komponen masuk ke sini. Mungkin karena kurang sosialisasi saja mungkin. Karena dulu waktu pembentukannya pun kita kesannya kayak tergesa-gesa harus membentuk saat itu juga. Sedangkan kita juga dulu belum tahu RDS itu apa, KPM itu apa. KPM karena dulu kan ada KPRD, kemudian tiba-tiba muncul lagi KPM. Kalau KPRD itu kader pemberdayaan masyarakat desa, kemudian ada LPM, Lembaga Pembangunan Masyarakat Desa, dan ada lagi KPM. Dulu juga kami sempat bingung. Tapi ada KPM satu lagi, Bu. Penerima manfaat. Kalau KPM yang ini kader pembangunan manusia yang antara lain tadi Mbak Ani di awal tadi sudah tahu apa belum Mbak Ani di awal sebetulnya sudah menyampaikan apa itu KPM, kemudian tugas-tugasnya apa. Hanya saja karena mungkin di sini tumpang tindih dengan kegiatan-kegiatan baik itu dari Posyandu, kemudian dari PKK yang dari Pokja 4 apa ya yang menangani kesehatan, kemudian PPKBD juga, KWT lagi. kemudian dari kesehatan kemudian juga dari kesehatan, semuanya mengusulkan. Dan karena kebetulan kegiatannya itu memang kegiatan yang ada di situ sama kegiatannya, semuanya mengusulkan. Jadi silakan saja nanti ya jadi RDS ini sebagai wadahnya. Jadi semua kegiatan itu ada kaitannya dan diwadahi oleh RDS atau Rumah Desa Sehat yang koordinatornya itu Ibu Ani Eka Setiani, dan beliau merupakan KPM, kader pembangunan manusia, dan di sini juga ada istilahnya sedikit insentif atau honorer dari kami karena tugasnya berat, harus laporan juga, laporan rutin setiap bulan atau setiap 3 bulan. Ada aplikasinya juga. Mungkin itu sekedar penjelasan dari kami. Dan mungkin untuk kelanjutannya nanti silakan Mbak Ani untuk rajin berkunjung, mengunjungi setiap kegiatan yang ada hubungannya dengan kegiatan RDS dan rajin sosialisasikan kegiatan-kegiatan KPM. Mungkin itu saja. Terima kasih. Kenapa saya tanyakan? Karena ada koordinator ya, sekretaris karena di sini kan ada pertemuan kader RDS. Nah itu kan secara otomatis kita juga membutuhkan administrasi. Oke. Nah itu jadi nanti ada pertemuan kader RDS kan di situ tercatat waktunya dan sebagainya, daftar hadir. Intinya seperti itu, ini menggunakan administrasi. Bila ada kegiatan pertemuan kader ya. Ini jadi nanti untuk bendahara dan sekretaris kan difungsikan kita koni lah. Kan kayak gitu. Jadi Mbak Deni sama Mbak Ria nanti itu siap untuk yang sekretarisnya membantu Mbak Ani ya. Terima kasih evaluasinya ini Mbak Andi ini. Monggo silakan nanti karena di desa juga kebetulan ada anggaran untuk ATK, fotokopi, kemudian pertemuan rutin, silakan dimanfaatkan dan mungkin diperbaiki komunikasinya ini ya. Monggo Mbak Rizky. Monggo, apakah ada tambahan lagi? Sudah cukup ya?
Jika sudah cukup, acara dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara. Ya, untuk bawahnya Mbak, bawahnya. Ya. Untuk usulannya saya tambahkan untuk PAUD turun lagi Mbak, mau. Lagi turun terus sampai bawah paling. Nah itu untuk PAUD saya masukkan Ibu untuk parenting PAUD yaitu kelas pengasuhan untuk 0 sampai 2 tahun nanti silahkan diusulkan untuk kegiatannya mau berapa kali. Berarti untuk Bunda PAUD desa Ibu dipersilahkan. Kemudian juga untuk pemeriksaan kesehatan PAUD juga saya masukkan di situ. Pemeriksaan kesehatan PAUD berarti untuk dari Puskesmas Batu Raden gitu. Ya. Ini sudah sepakat semua Ibu? Nih. Selanjutnya kepada perwakilan perangkat Bujar Siti. Untuk notisnya Mbak. Acara sudah kita lalui hingga tibalah di penghujung acara yaitu acara penutup. Apabila saya dalam membawakan acara banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar